Kali ini kita akan belajar tentang jenis tingkatan ikhlas, sehingga kita akan mengetahui sampai mana tingkat keikhlasan kita. Apa saja yang sudah kita lakukan dan kita pahami tentang ikhlas. Simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita semua. Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tuliskan amin dan doa, agar kita bisa saling mendoakan. Rasa ikhlas merupakan satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Tanpa keikhlasan, sebaik apapun amal yang dilakukan oleh seorang mukmin, tak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk bisa ikhlas dengan sebenarnya, bukan hal yang mudah. Karena bisa saja ikhlas yang ada pada diri kita terbesit rasa pengharapan lainnya. Tingkatan ikhlas yang paling tinggi ini seperti dengan sebuah gelas yang penuh air putih. Ikhlas ini seumpama air dalam gelas. Tak ada sedikit pun yang ada dalam gelas itu, selain murni air putih tersebut, tanpa tercampuri apapun. Seseorang yang ikhlas melakukan suatu amalan, hanya karena Allah semata. Tak ada satupun motivasi lain yang mencampurinya. Tak ada harapan surga, tak ada keinginan enaknya hidup di dunia, semua murni karena menghambakan diri kepada Allah saja. Tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah dengan membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk manusia, di mana tidak ada yang diinginkan dengan ibadahnya selain menuruti perintah Allah dan melakukan hak penghambaan diri. Bukan mencari perhatian manusia berupa kecintaan, pujian, harta dan sebagainya. Ikhlas ini akan menyadari bahwa kita adalah hamba atau budaknya Allah, sedangkan Allah adalah Tuannya. Maka, sudah selayaknya seorang hamba taat dan patuh serta menuruti apapun yang diperintahkan oleh Tuannya, tanpa berharap mendapatkan imbalan apapun. Orang yang beramal dengan keikhlasan tingkat ini, sama sekali tak terpikir olehnya balasan atas amalnya itu. Tak peduli apakah kelak di akhirat Allah akan memasukkannya ke dalam surga atau neraka. Kita hanya berharap ridho Allah saja. Tingkat keikhlasan yang kedua adalah melakukan perbuatan karena Allah, agar diberi bagian-bagian akhirat. Seperti dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga dan menikmati berbagai macam kenikmatan akhirat. Pada tingkatan kedua ini, orang yang beramal melakukan amalannya karena Allah, namun di balik itu juga memiliki keinginan agar dengan ibadahnya, kelak di akhirat akan mendapatkan pahala yang besar, dengan harapan kelak di hari kiamat terselamatkan dari berbagai keadaannya yang mengerikan, terlindungi dari bahaya dan masuk surga. Beribadah dengan niat dan motivasi seperti ini masih dikategorikan sebagai ikhlas. Hanya saja bukan ikhlas yang sesungguh-sungguhnya ikhlas. Hal ini diperbolehkan, mengingat Allah dan Rasulullah sangat sering memotivasi para hamba dan umatnya untuk melakukan amalan tertentu dengan iming-iming pahala yang besar dan kenikmatan di akhirat kelak. Tingkatan ikhlas yang ketiga adalah melakukan perbuatan karena Allah, agar diberi bagian duniawi seperti kelapangan rizki, dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Tingkat keikhlasan yang ketiga ini adalah tingkat keikhlasan yang paling rendah. Orang yang beribadah dilakukan karena Allah, namun memiliki harapan akan mendapatkan imbalan duniawi dengan ibadahnya itu. Sebagai contoh, orang yang melakukan sholat duha dengan motivasi akan diluaskan rezekinya, aktif melakukan sholat malam dengan harapan akan mendapatkan kemuliaan di dunia, banyak membaca istighfar agar dimudahkan mendapatkan keturunan dan lain sebagainya. Hal yang demikian ini masih tetap dianggap sebagai ikhlas, karena agama Islam sendiri menawarkan imbalan-imbalan tersebut ketika memotivasi umat untuk melakukan suatu amalan tertentu. Hanya saja tingkat keikhlasannya adalah tingkat paling rendah.
Kemudian bagaimana bila seorang yang beribadah atau melakukan suatu amalan dengan motivasi selain tiga hal ini? Misal saja, orang beribadah dengan harapan akan dipuji dan dianggap orang lain sebagai orang yang taat, mencari ilmu dengan harapan akan dihormati orang lain, bersedekah dengan harapan akan mendapatkan pujian dan perhatian, hal inilah yang bahaya. Karena yang demikian itu termasuk sikap ria yang tercela dan tidak akan mendapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga setelah mengetahui tingkatan keikhlasan ini, kita bisa mengukur dan belajar tentang ikhlas yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar mendapat ilmu yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.